Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamila Azahra dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan patofisiologi dari hemoroid atau ambeien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamila Azahra dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan patofisiologi dari hemoroid. Jadi apa sih itu hemoroid? Hemoroid atau ambeien ini adalah pelebaran pembuluh darah vena dari plexus hemoroidalis atau bantalan pembuluh darah yang berada di anus maupun di rektum. Ada beberapa etiologi dari hemoroid, yaitu konstipasi, diare, sering mengejan atau mengedan, kehamilan, duduk terlalu lama, sering mengangkat beban berat. Nah, dari penyebab ini bisa mengakibatkan tekanan intraabdominal kita meningkat. Contoh, saat konstipasi, pasti kita cenderung akan sering mengedan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan tekanan vena porta dan tekanan vena sistemik yang kemudian akan ditransmisikan atau diteruskan ke daerah anorektal. Elevasi tekanan yang berulang akan mendorong vena terpisah dari otot di sekitarnya sehingga vena mengalami prolaps atau benjolan ya. Keadaan yang menyebabkan adanya elevasi berulang ini salah satunya adalah konstipasi ya. Dan hemoroid dapat menjadi prolaps dan bisa saja berkembang menjadi trombus dan terjadi pendarahan. Lalu selanjutnya adalah kongesti vena hemoroidalis. Kongesti ini adalah pembendungan darah. Jadi ada pembendungan darah di vena hemoroidalis yang disebabkan oleh gangguan aliran balik dari vena hemoroidalis dan terjadilah dilatasi atau pelebaran pada vena hemoroidalis. Dan pelebaran vena tersebut yang mengakibatkan munculnya hemoroid. Nah, hemoroid atau ambeien ya. Hemoroid ini terbagi menjadi dua menurut lokasinya. Ada hemoroid interna, ada hemoroid eksterna. Hemoroid interna ini terjadi pada vena hemoroidalis superior dan media. Berarti lokasinya ada di atas atau di dalam anus. Lalu yang kedua itu ada hemoroid eksterna. Terjadi pada vena hemoroidalis inferior. Berarti lokasinya ada di luar anus atau di bagian rektum. Di hemoroid interna ini kita memiliki derajat keparahan dari 1 sampai 4. Derajat 1 itu berdarah saat BAB dan tidak ada benjolan atau prolaps yang keluar dari anus. Lalu derajat 2 berdarah saat BAB, ada benjolan atau prolaps yang keluar tapi spontan bisa masuk lagi. Dan di derajat 3 berdarah saat BAB, adanya benjolan yang keluar tapi tidak bisa masuk dengan spontan. Harus ada bantuan dorongan jari. Dan derajat yang keempat berdarah saat BAB, ada massa atau benjolan tetapi tidak bisa masuk lagi karena sudah permanen. Dan yang ini rentan terjadinya trombosis dan infark. Lalu di hemoroid eksterna itu ada hemoroid akut dan kronik. Yang akut ini biasanya pembengkakan bulat kebiruan pada pinggir anus dan sebenarnya merupakan suatu hematoma. Bentuk ini sering terasa sangat nyeri dan gatal karena ujung saraf pada kulit merupakan reseptor nyeri. Yang kronik itu biasanya berupa satu atau lebih lipatan kulit anus yang terdiri dari jaringan ikat dan sedikit pembuluh darah. Oke, kita akan ke hemoroid interna dulu. Hemoroid interna ini terjadi saat feses keras, lalu membentur dan bergesekan dengan vena hemoroidalis. Nah, si feses kerasnya itu saat kita mengejan itu membentur dan bergesekan pada vena hemoroidalis. Lalu terjadilah trauma pada vena tersebut dan terjadilah pendarahan masif.
Nah, pendarahan pasif ini itu hilangnya 50% jumlah darah dalam tubuh ya. Jadi ini udah lumayan, itu pendarahan udah lumayan parah. Lalu pendarahan memberat dan bisa saja mengakibatkan anemia ya. Karena pendarahan memberat ini jadi tubuh kita kekurangan hemoglobin dan kita menjadi lemas, pucat gitu. Jadi anemia dan menyebabkan intoleransi aktivitas. Dan pendarahan memberat ini juga menyebabkan konsentrasi plasma darahnya jadi turun, lalu jadilah defisit volume cairan. Konsentrasi plasma darah turun juga bisa mengganggu termoregulasi. Termoregulasi itu peningkatan suhu tubuh ya, jadi terganggu dan merangsang pusat termoregulasi di hipotalamus. Jadi bisa terjadi hipotermi atau hipertermi ya. Dan dari membentur dan bergesekan ini, jika terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan rubor dan kalor. Rubor ini kemerahan, disertai peradangan, dan kalor itu panas dan menyertai peradangan. Jadi dari situ jadilah inflamasi. Nah, inflamasi ini jaringan radang, lalu jaringan radangnya makin membesar dan muncullah dan menonjol keluar anus. Jadi prolaps ya. Muncul dan menonjol keluar anus ini termasuk hemoroid eksterna ya. Lalu kita lanjut ke hemoroid eksterna. Hemoroid eksterna ini ada pembedahan, operasi, dan pre-op sebelum operasi. Nah, dari sebelum operasi, dari gesekan dengan feses, lalu vena hemoroid inferior ini robek, lalu terjadilah trombosis dalam hemoroid, yaitu pembekuan darah dalam hemoroid. Nah, dari trombosis tersebut bisa menyebabkan hematoma. Hematoma ini adalah kumpulan darah yang terkumpul di jaringan sekitar anus. Nah, trombosis juga bisa menyebabkan inflamasi dan udem. Ya. Dan inflamasi dan udem ini bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat ya. Itu nyeri sekali ya. Lalu dari hematoma ini menyebabkan mengiritasi ujung-ujung saraf nyeri. Yang tadi yang akut juga termasuk kan pembengkakan bulat kebiruan. Jadi hematoma ini bisa mengiritasi ujung-ujung saraf nyeri, lalu membesar dan membiru di pinggir anus, lalu mengiritasi ujung-ujung saraf gatal. Ini termasuk dalam hemoroid eksterna akut ya. Lalu mengiritasi ujung-ujung saraf nyeri, dihantarkan ke hipotalamus, lalu dikembalikan ke saraf efferent, dan jadilah nyeri akut. Yang ini juga ujung-ujung saraf nyeri bisa menyebabkan nyeri saat defekasi. Jadilah konstipasi ya. Jadi sulit untuk buang air besar. Lalu yang ini membesar dan membiru di pinggir anus, mengiritasi ujung-ujung saraf gatal, itu bisa menyebabkan risiko mengiritasi kulit dan jadi gangguan integritas kulit. Oke, kita akan ke bagian pembedahan atau operasi. Jadi di sini dilakukan pembedahan atau hemoroidektomi. Hemoroidektomi itu pengangkatan hemoroid melalui pembedahan yaitu. Lalu lukanya terbuka, lalu menyebabkan port de entry atau pintu masuknya kuman. Jadi masuk kuman itu ke tubuh ya. Bisa menyebabkan masuknya kuman ke tubuh. Lalu terjadi resiko infeksi, dan dari luka tersebut bisa saja menyebabkan nyeri pada luka post-op ya.
dan kegelisahan, tidak tenang, jadinya bisa terjadi ansietas. Lalu nyeri pada luka post-op juga mengakibatkan aktivitas kita terganggu dan jadilah gangguan mobilitas fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.